Selamat pagi Bu Sabrina, selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai social and mobile media. Kelompok kami beranggotakan Lotusia Sukawati-Ciu, Nicholas Komaludin, saya sendiri Syama Gunawan, Justin Jonathan Lino, dan Stanley Suryadinata. Sosial media sendiri adalah tempat di mana orang-orang dapat berinteraksi dengan berbagi dan bertukar informasi dan ide-ide di komunitas dan network virtual. Mobile advertising adalah pengiriman pesan promosional pada device konsumen. Contoh dari sosial media ada TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, dan banyak lainnya. Adapun struktur audience dari sosial media terbagi menjadi 5. Yang pertama, profile, yang berguna untuk memberitahukan orang lain tentang diri kita sendiri. Yang kedua, friend, di mana member yang dapat dipercaya dari sosial media terkait. Platform memperbolehkan user untuk mengikuti aktivitas teman kita. Yang ketiga, group, yang berguna untuk mempertemukan orang dengan ketertarikan yang sama dengan kita. Yang keempat, discussion board, di mana grup member dapat berinteraksi dan membagikan video, musik, gambar, dan konten-konten serupa untuk dilihat dan dibicarakan dengan member lain. Yang terakhir, opt-in dan opt-out, yang digunakan untuk mengontrol info yang kita bagikan ke teman-teman kita dan info yang didapat dari orang lain kepada kita. Adapun contoh dari aplikasi struktur sosial media ini adalah Facebook. Facebook meminta basic permission, user permission, friend permission, dan sensitive information request untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan penggunaan data-data kita. Adapun beberapa alasan kita dapat meng-engage di sosial media adalah kita dapat berbagi informasi dengan orang lain dan memberikan dan menerima informasi yang berguna. Kita dapat menikmati kenyamanan dan entertainment di waktu yang sama. Kita dapat menikmati konten dan tetap berhubungan dengan orang lain. Kita juga dapat passing time atau menghabiskan waktu luang dan mempercayai bahwa orang lain juga sedang memiliki atau sedang menghabiskan waktu luangnya. Yang keempat, hubungan interpersonal, di mana kita dapat membangun dan menjalin network dengan orang-orang yang minatnya dan latar belakangnya sama atau serupa dengan kita. Yang kelima, promotional atau mempromosikan diri sendiri. Kita dapat berbagi keahlian, hobi, status, dan profesi kita. Yang terakhir, bonding dan social capital, di mana pesan yang kita tukarkan dengan teman kita adalah produk dari persahabatan kita dan salah satu cara untuk memfasilitasi dan memelihara persahabatan kita. Contoh dari perusahaan yang mengoptimalkan consumer engagement adalah Activision. Melalui platform YouTube, Activision meng-engage dan meng-entertain audiensnya, sehingga Activision menjadi pemimpin dalam industri video game di YouTube, dengan lebih dari 2 juta subscriber. Saya Nicholas Komaludin akan menjelaskan tentang channel atau platform di mana perusahaan dapat beriklan, yaitu ada 4, owned media, social media, paid media, dan earned media. Masing-masing platform ini memiliki karakteristik dan isunya masing-masing dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada owned media, konten dan media itu sendiri dimiliki oleh perusahaan, misalnya website dan blog perusahaan. Kendala atau isu menggunakan platform ini adalah customer dapat menjadi skeptikal terhadap konten yang ada, karena dibuat langsung oleh perusahaan yang mungkin saja tidak benar. Pada sosial media, konten tidak dimiliki oleh perusahaan. Mereka hanya menggunakan fitur dari platform tersebut, misalnya Facebook, Twitter, atau Instagram. Kendala menggunakan platform ini adalah perusahaan tidak memiliki hak atas konten yang ada di dalam platform tersebut dan tidak dapat menganalisa data yang tersedia secara bebas. Kemudian, pada paid media, konten dimiliki perusahaan, namun formatnya disesuaikan dengan media yang dipilih, seperti TV, atau radio, atau koran, atau billboard. Kendalanya adalah perusahaan harus membayar development konten dan slot pada media yang dipilih. Terakhir, pada earned media, konten tersedia dalam berbagai platform, namun dimiliki oleh pembuatnya masing-masing. Misalnya konten yang dibuat user seperti komentar, ulasan, blog, pin, foto, maupun video. Kendalanya adalah perusahaan tidak dapat mengatur isi konten yang beredar selama tidak melanggar hukum dan seringkali tidak mendapat hak atas konten itu. Biasanya, perusahaan menggunakan gabungan antara platform ini agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kemudian secara khusus, karakteristik dari kampanye media sosial yang efektif antara lain direncanakan bersama tim iklan media tradisional, budget yang disiapkan lebih besar karena harus menjangkau berbagai resipien yang berbeda,
eksekutif perusahaan memantau komentar, like, dan data yang ada untuk mengembangkan target baru. Bos perusahaan secara pribadi berinteraksi secara terbuka dengan customer sehingga menguatkan hubungan antara customer dengan perusahaan, dan karyawan yang dibolehkan untuk berinteraksi dengan customer juga, namun dalam batas yang telah diatur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dynamics and potential of mobile advertising. Yang pertama adalah mobile advertising atau iklan seluler. Ini adalah sebuah cara bagaimana produk atau layanan jasa berkomunikasi dengan cara memberikan pesan teks yang nantinya akan dikirimkan ke smartphone konsumer. Spektrum iklan seluler juga banyak, baik itu mulai dari pesan teks singkat sampai ke iklan yang interaktif. Mobile device mempunyai 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah monetary atau good value untuk uang yang juga melebihi value yang diterima oleh customer secara non-mobile. Yang kedua ada convenience atau kenyamanan. Di sini kita bisa menghemat waktu dan uang, meningkatkan efisiensi, dan hal tersebut membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Yang terakhir atau yang ketiga adalah emotional and social immediate atau ketersediaan kita setiap waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mobile marketers. Mobile marketers atau pemasar seluler masih menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk iklan penelusuran yang biasanya ditempatkan di suatu situs web. Dan situs web ini menampilkan hasil dari query mesin web tersebut. Mereka juga membuat iklan seluler yang menyenangkan, memberikan kita imbalan, dan juga membantu kita untuk menemukan informasi yang berguna, seperti referrals. Mobile marketers juga sudah mulai mengambil iklan yang dimana iklan tersebut mengambil seluruh screen, misalnya di TV atau di jalan raya yang biasa kita temukan TV-TV besar. Mobile marketers juga bereksperimen dengan cara memberikan iklan atau menempatkan iklan di suatu tempat yang tidak diduga-duga oleh audiens, seperti di dalam kaca lift atau di toilet. Yang terakhir, masih banyak mobile marketers yang menggunakan iklan spanduk di layar perangkat seluler karena biayanya cukup murah. Namun, para audiens merasa terganggu dengan hal tersebut. Awalnya, negara, terutama di Eropa atau Asia Tenggara, biasanya mobile advertising-nya itu lebih besar daripada Amerika Serikat. Namun, ada indikasi bahwa perusahaan Amerika Serikat membelanjakan atau mengeluarkan uang lebih banyak untuk iklan seluler dibandingkan negara lain dimanapun. Alasannya adalah target audiens mereka rata-rata menggunakan smartphone. Iklan seluler harus dibedakan dari kampanye iklan seluler karena iklan ini biasanya muncul atau sebagai pop-up, seperti Facebook kepada penggunanya setelah pemasar membeli ruang iklan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai learning objective yang ke-8.4. Advertiser harus menggunakan langkah-langkah berikut dalam rencana kampanye media sosial. Di sini ada 5 langkah untuk merancang kampanye tersebut. Yang pertama, tentukan tujuan kampanye dan pendekatan strategis. Yang kedua, periksa platform yang tersedia dan tentukan mana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menghasilkan konten kampanye menggunakan sumber daya internal atau eksternal. Yang keempat, periksa model penetapan harga untuk mengamankan akses ke media sosial yang tidak seperti penetapan harga untuk ruang iklan di saluran komunikasi cetak dan siaran tradisional. Kemudian, tetapkan pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan kampanye. Dan yang terakhir, yang kelima, ukur aktivitas kampanye. Selanjutnya, marketers yang menganalisa website biasanya mengunjungi track dari matriks di bawah. Yang pertama ada unique visitors, yaitu jumlah pengunjung situs web yang telah mengakses kontennya. Yang kedua, cost per unique visitors, total biaya penempatan aplikasi atau iklan dibagi dengan jumlah pengunjung unik. Dan yang ketiga ada return visits, frekuensi rata-rata pengguna kembali ke situs dalam waktu tertentu. Yang keempat ada time spent, jumlah waktu rata-rata dari awal kunjungan hingga akhir aktivitas terakhir di halaman. Yang kelima, page views, jumlah rata-rata halaman yang telah diklik pengguna.
Yang keenam ada interaction rate, yaitu proporsi pemirsa yang berinteraksi dengan iklan atau aplikasi. Yang ketujuh ada action, tindakan dilakukan secara kunjungan seperti mengikuti kontes, merespons untuk polling, pertanyaan, dan lain-lain. Ke-8 ada conversation related measure data, termasuk jumlah pengunjung unik berpartisipasi, jumlah tautan terkait yang dicapai peserta selama percakapan, dan durasi antara posting pertama, terakhir, dan waktu rata-rata antar posting. Yang terakhir yang ke-9 ada visitors demographic, yaitu meneliti bagaimana audiens target bernavigasi di sekitar. Selanjutnya, Google Analytics. Google Analytics adalah layanan yang ditawarkan oleh Google yang mengevaluasi aktivitas situs web dan membuat profil penggunanya dengan mengumpulkan dan menganalisis data berikut. Yang pertama ada tracking, di mana pengunjung dari referrals, search engine, display advertising, pay per clicks network, email campaign, dan other digital link. Yang kedua, customer actions after they land at the initial page. Yang terakhir, yang ketiga, website visitors geographic location and their visit length. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, bagian selanjutnya adalah tradisional media. Terdapat 5 jenis tradisional media. Itu yang pertama adalah TV. TV memudahkan pengirim pesan untuk mengirim pesannya dengan menarik perhatian dan dapat menimbulkan suatu emosi terhadap suatu produk atau suatu brand. Kemudian radio. Radio memiliki selektivitas audiens yang tinggi dan kebanyakan radio sudah dapat diakses dengan mudah di internet. Kemudian print media. Print media ini sangat efisien untuk mencakup audiens yang luas dan juga sangat terjangkau. Kemudian out of home media. Out of home media menargetkan orang-orang yang berada di luar rumah. Contoh dari out of home media ini adalah poster yang berada di billboard dan juga poster-poster yang ditempel di lift. Kemudian brand content. Brand content adalah menunjukkan produk atau brand kita di acara TV atau di film tertentu. Kemudian enhance traditional media. Kita dapat meningkatkan tradisional media dengan cara menggunakan sosial media. Yang pertama adalah radio. Kita dapat mengingatkan pendengar radio untuk mengunjungi sosial media suatu brand atau suatu produk. Kemudian televisi. Kita dapat membuat komersial iklan online untuk menunjukkan produk atau suatu brand. Kemudian print media. Kita dapat mempublish media kita atau kontennya di sosial media. Kemudian out of home media. Kita dapat membuat social brand destination agar orang-orang yang melihatnya ingin mengunjungi tempat tertentu. Sekian, terima kasih.